Iya, bertemu lagi Bunda dengan saya Zubaida pada siang hari ini. Setelah kita belajar tentang bermain untuk pembelajaran anak usia dini yang akan kita lakukan di masa COVID-19 ini, pembelajaran BDR, belajar dari rumah. Sekarang kita masuk pada materi pengasuhan positif. Ya, apa yang akan kita lakukan selama tatap muka daring ini? Ya, tentunya banyak hal yang akan kita lakukan selama tatap muka daring ini, pembelajaran serta pembelajaran yang sangat menyenangkan yang akan kita berikan kepada anak didik kita melalui orang tua nantinya. Kemudian kita lanjut ya Bunda. Ini adalah keterkaitan antar materinya, ya. Oke. Ya. Bunda-bunda yang berbahagia pada siang hari ini, tujuan materi ini adalah untuk pengasuhan positif merupakan pengasuhan yang harus dipahami oleh guru, oleh kita sebagai bahan informasi kepada orang tua pada saat orang tua mendampingi anaknya dalam melaksanakan kegiatan bermain di rumah. Nah, tujuan materi ini juga membekali kita sebagai pendidik, sebagai peserta IMBAS BIMTEK, tentang apa, mengapa, siapa, dan kapan, dan di mana, dan bagaimana pengasuhan pola positif itu sendiri. Baik, ya sebelumnya kita akan memaparkan tentang apa itu pengasuhan. Kita lanjut ya Bunda. Ya. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan atau lingkungan sosial di mana anak dibesarkan. Ya, di sini kita sama-sama kita melakukan pola pengasuhan terhadap anak kita sendiri, anak bunda-bunda sendiri. Begitu juga terhadap anak murid kita sendiri. Pengasuhan merupakan proses interaksi, ya jelas, proses interaksi antara anak dan ibu, anak dan ayah, anak dan orang tua mereka sendiri, itu dipengaruhi oleh budaya keluarganya sendiri. Karena lingkungan yang ditemui oleh anak kita dari lahir adalah lingkungan keluarga. Kemudian anak-anak mengenal lingkungan sekolah dan terakhir anak mengenal lingkungan yang ada di sekitar rumahnya, yang ada di sekeliling rumahnya. Ya, pengasuhan yang positif ini sangat perlu kita kembangkan dan sangat perlu kita berikan kepada anak kita sendiri dan anak didik kita sendiri. Oke, Bunda. Ya. Apa pengasuhan positif itu? Pengasuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada anak dan mengedepankan kepentingan anak agar tercipta hubungan yang hangat antara anak dengan orang tua. Ini sudah jelas ya, Bunda. Kalau dikatakan kita tidak sayang sama anak, tidak mungkin. Ya, dan kita juga melakukan pengasuhan terhadap anak kita tentunya dengan kasih sayang. Kasih sayang yang tulus seperti apa dengan mendidiknya untuk menjadi yang lebih baik, memberikan contoh-contoh yang teladan, kemudian mengedepankan kepentingan anak, terus apalagi mendampingi anak setiap mereka melakukan pembelajaran yang bermakna. Baik, Bunda, kita lanjut. Ya, mengapa
pengasuhan positif penting, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita dan untuk kedepannya. Ya, yang pertama meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua jelas. Jika di rumah tidak ada interaksi, maka apa yang terjadi? Tidak adanya pembicaraan, tidak adanya saling keterbukaan, dan juga kita tidak mengetahui apa yang diinginkan anak-anak. Apa yang akan dilakukan anak-anak. Karena interaksi orang tua dan anak tidak maksimal. Oke, kita lanjut. Yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Ya, ini jelas. Kita selaku orang tua, kita pasti mengedepankan tumbuh kembang anak kita. Seperti apa caranya? Ya, dengan sebelum memberikan pendidikan yang bagus, kita memberikan makanan yang sehat, yang bergizi, lingkungan yang aman dan nyaman. Ya. Yang ketiga, mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Ya, ini sangat kita jaga. Karena kalau perilaku anak kita sudah menyimpang, itu yang rugi kita sendiri. Bagaimana mencegah perilaku yang menyimpang? Kita selaku orang tua harus memperhatikan pergaulan anak-anak kita di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat tentunya. Oke, kita lanjut. 4, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Iya, ini juga sangat kita perhatikan. Dan juga tanggung jawab kita selaku orang tua. Kita harus bisa mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Bagaimana caranya? Kita perhatikan perkembangan anak kita dari hari ke hari, dari dari pertumbuhannya, dari perkembangannya. Nah, jika terjadi kelainan, maka kita selaku orang tua berkewajiban untuk membawanya misalkan ke dokter spesialis, atau kita berkonsultasi kepada yang ahlinya. Baik, Bunda, kita lanjut ya. Nah, ini kapan pengasuhan dilakukan? Ya, pengasuhan dilakukan tanpa henti, Bunda. Jelas, sejak anak kita lahir. Kita tetap memberikan pengasuhan yang luar biasa. Pengasuhan yang terbaik buat anak kita semua. Oke, mulai dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja, hingga dewasa nanti. Ya. Kemudian di mana pengasuhan itu dilakukan? Ya, pengasuhan itu dilakukan tentunya di rumah. Ini adalah pengasuhan yang pertama kali kita lakukan. Kemudian pengasuhan di sekolah dan pengasuhan di masyarakat. Saat ini dalam situasi COVID, anak-anak cukup bermain di rumah saja ya Bunda-Bunda. Nah, karena ada kita dalam suasana COVID-19 ini, maka kita harus ekstra mengasuh anak kita hanya di rumah saja. Nah, siapa yang terlibat? Ya, tentunya kita orang-orang dewasa di rumah. Siapa saja, ibu, ayah, nenek, dan kakek, atau mereka yang ada di rumah yang sudah dewasa. Nah, kalau di sekolah siapa yang terlibat? Yaitu guru, kepala sekolah, dan pengelola tentunya. Kemudian kalau di ruangan, misalkan di tetangga, di lingkungan masyarakat, siapa yang mengasuhnya? Yaitu tetangga dan lingkungan rumah. Oke, Bunda, kita lanjut. Nah, prinsip dalam pengasuhannya ada 2, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal, yaitu unik dan impian. Kemudian mencari cara, terus terima apa adanya.
kemudian dukungan dan fasilitas, kemudian bermain bersama. Jadi kalau eksternal, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan ramah pasti. Kemudian lingkungan yang melibatkan atau engaging, ya. Kita lanjut udah. Nah, pola asuh orang tua menurut Harlock. Yang pertama adalah otoriter. Otoriter itu kontrol yang ketat dan kaku dari orang tua. Kemudian aturan dan batasan dari orang tua harus ditaati oleh anak. 3, orang tua tidak mempertimbangkan pandangan dan pendapat anak. Kemudian orang tua menggunakan hukuman fisik. Ini ternyata tidak bagus untuk pola asuh anak kita ya Bunda. Kemudian yang permisif. Tidak ada bimbingan maupun aturan yang ketat dari orang tua. Nah, ini juga tidak bagus. Kemudian tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tutunan kepada anak. Ya. Yang ketiga, tidak ada kontrol dari orang tua. Yang keempat, anak tidak akan dihukum meskipun melanggar peraturan. Ya, ini jelas tidak cocok untuk anak kita, pola asuhnya yang seperti ini. Nah, yang ketiga adalah demokratis. Anak diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan. Jelas, Bunda, lebih bagus dan lebih baik. Kemudian ada bimbingan dan kontrol dari orang tua. Ya, harus dan mesti dilakukan. Yang ketiga, anak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, ya, bersifat demokratis. Oke. 4, anak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab tentunya. Jadi dari pola asuh orang tua menurut Harlock ada 3, tapi yang bagus kita ambil adalah yang demokratis. Oke Bunda, kita lanjut. Nah, yang penting diingat oleh orang tua adalah tidak ada anak yang memiliki naluri alami berbuat nakal. Tetapi pola asuhlah yang menjadi salah satu penyebabnya. Ya. Kemudian kekerasan fisik, perlakuan yang salah pada anak adalah kekerasan fisik. Kedua, penelantaran anak. 3 adalah kekerasan seksual. 4, kekerasan emosional. Ini adalah perlakuan yang salah pada anak. Jelas, Bunda? Kekerasan fisik, kita tidak boleh memukul anak kita tanpa sebab. Dan seenak kita memukul anak kita, melakukan kekerasan. Kemudian penelantaran anak. Ya, tidak semestinya kita orang tua menelantarkan anak kita. Kekerasan seksual, ini yang harus kita hindari. Kemudian kekerasan emosional, ya kita harus bisa menjaga emosi kita selaku orang tua. Baik Bunda, mohon maaf ada sedikit gangguan. Ya. Oke, strategi pengasuhan positif di rumah. 1, ciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman, jelas ya. Ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar. 3, lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin positif. 4, berikan ekspresif yang realistis pada saat anak belajar. 5, orang tua tetap tenang dan rileks. 6, orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru. 7, libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah. 8, mengajak bermain dengan permainan yang edukatif. Kemudian 9, orang tua dapat membacakan buku, mengajak anak membaca bersama-sama dan atau bercerita. Oke Bunda, kita lanjut ya. Ya, apa yang harus dipahami oleh orang tua dalam pengasuhan positif? 1, memahami tahap perkembangan anak. 2, memahami komunikasi efektif. 3, memahami disiplin positif. Ya, ketiga-tiga ini harus kita pahami selaku orang tua dalam pengasuhan positif. Oke, Bunda? Saya rasa cukup dimengerti. Kita lanjut ya. Nah, ini ada sebagian contoh kasus. Ketika anak diajak untuk bermain di rumah, anak merasa bosan dan marah. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Ya, nanti kita jawab ya Bunda di chat WA kita. Kemudian ketika anak bermain, anak tidak mau membereskan kembali alat mainnya. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Oke, yang ketiga, anak tidak menghabiskan makanannya. Apa yang akan dilakukan orang tua? Nanti kita bahas di chat WA kita, Bunda. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tim
pengasuhan positif. 1. Menjalin komunikasi yang positif dengan anak. 2. Berikan kepercayaan kepada anak. 3. Tidak membandingkan anak dengan yang lainnya. Ini sangat tidak boleh ya Bunda. Kita membandingkan anak kita dengan yang lainnya. Boleh itu dengan anak tetangga, dengan anak teman kerabat kita. Ternyata tidak boleh kita membandingkan kepandaian anak kita, kelemahan anak kita dengan yang lainnya. Kemudian orang tua dapat mengelola emosi. Ya, kita selaku orang tua, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Senakal apapun anak kita, kita harus bisa menahan emosi kita. 4. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui keteladanan dan kebiasaan. Ini adalah fondasi kita selaku orang tua. Oke, Bunda. Yang keenam, bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Ya, ini yang harus kita tekankan juga. Karena apa? Anak sudah sudah lebih suka dia bermain gadget daripada bermain di lingkungannya. Ini yang harus kita arahkan. Bagaimana cara kita mengurangi anak-anak bermain gadget? Ya, kita harus menciptakan lingkungan yang sangat menyenangkan. Oke, Bunda, kita lanjut. Oke. Kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita. Tetapi setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depan. Oke, sangat luar biasa Bunda dari Franklin D. Roosevelt. Oke. Sayangi, kasihi, dan berikan pengasuhan yang terbaik untuk anak agar anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik serta memiliki ketahanan diri yang mantap. Oke, kita lanjut Bunda. Oke, terima kasih. Bunda-bunda yang hebat semuanya, bunda-bunda yang hari ini yang berbahagia, hanya inilah yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon kritik dan sarannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.